Ini dia, alhamdulillah. Surah Al-Imran ya, ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Al-ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Imran ayat 133, wahai ibu-ibu sholihah, wasari'u, mari sama-sama kita menyegerakan diri kita semuanya, menyegerakan kemana? Ila maghfirah, kepada ampunan Allah. Ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, kepada ampunan Allah dan surga. Jadi kalau sudah berkenaan dengan ampunan Allah dan surga, maka segerakan diri kita tanpa banyak berpikir atau tanpa banyak mikir-mikir atau tanpa ya sebentar gua pikirin dulu, gua dapat undangan pengajian nih dari MTKI dulu, sebentar gua pikir-pikir dulu apa gua datang hari ini, sebab bentrokan nih ada undangan juga yang lainnya. Undangan kemana? Itu loh, ngopi-ngopi, kan itu asik banget. Kira-kira asikan ngaji apa asikan ngopi ya, gitu ya. Masa Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan surga, wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Masya Allah, surga yang luasnya itu seluas langit dan bumi. Hanya saja ternyata surga yang luas tersebut hanya diperuntukkan bagi mereka yang ada takwa, yang ada iman di dalam dirinya, yang ada takwa di dalam dirinya. Maka iman yang saat ini yang barangkali kita sadari hanya baru segitu-gitunya, takwa yang ada pada diri kita yang barangkali kita sungguh mengakui baru segitu-gitunya, tapi insya Allah iman dan takwa yang baru segitu-gitunya itu adalah merupakan modal yang patut Masya Allah terus kita jaga, terus kita pelihara, karena tidaklah kemudian Allah peruntukkan ampunan serta surga tersebut kecuali kata Allah tadi hanya bagi mereka yang ada iman dan takwa di dalam dirinya. Maka sejauh mana kemudian kita punya iman, sejauh mana kemudian kita punya kadar ketakwaan, sejauh itu pula yang akan menjadikan Masya Allah apakah lambat atau cepat datangnya yang namanya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala berupa ampunan serta surga. Dan insya Allah pada tempat yang sungguh Allah cintai serta Allah muliakan, yaitu adalah masjid ini, ada daripada kedua komponen yang tadi disampaikan, yaitu ampunan Allah dan surga. Di mana Rasulullah SAW menyampaikan dalam sabdanya, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu thariqan ila jannah. Ngaji sama kongko tuh asikan mana? Kongko, iya, aku jujur. Berangkat ngaji sama kongko itu beratannya. Ya, alhamdulillah, berarti normal. Jadi kalau misalnya kalau tadi bilang asikan ngaji, takutnya orang normal kan jadi kebohongan gitu ya. Masya Allah, asikan kok berantam
belum juga keluar itu kopinya. Ya, demikianlah. Ini merupakan tantangan serta ujian dari Subhanahu wa Ta'ala. Mana ada kemudian masalah hadiah surga, kemudian kita tidak ditantang, kemudian kita tidak diuji, maka tantangan ujiannya berat. Tapi luar biasa nih, yang 300 orang ini hebat. Walaupun tantangannya hebat dan berat, pokoknya Bismillahirrahmanirrahim modelnya. Demikian, Bismillah. Saya dapat panggilan dari Allah. Mana mungkin kemudian saya abaikan panggilan ini? Malulah rasanya. Sementara dikit-dikit, ya Allah, kabulkan permohonan hamba, ya Allah. Ya Allah, lepaskan dari segala kesulitan hamba, ya Allah. Ya Allah, lepaskan dari segala sakit dan penyakit hamba, ya Allah. Minta mulu sama Allah. Tapi sekali dipanggil oleh Allah menuju pada pengajian, Masya Allah. Kalau demikian, mari kita coba, Masya Allah, menjadikan pengajian ini sebuah tempat pokok yang mengasihkan. Jadikan kemudian pengajian ini sebagai tempat hiburan kita. Karena kalau sudah judulnya tentang pokok dan hiburan, insya Allah akan ada apa sih namanya? Timbul itu yang namanya gairah, kan begitu. Maka jadikan pengajian ini sesuatu yang mengasihkan. Ayo dong kita buat bersama-sama sehingga mau menuju begitu ada satu gairah tentunya. Jangan jadikan pengajian sesuatu yang suram, sesuatu yang sedikit-sedikit adanya adalah apa namanya sanksi sedikit. Kamu jangan begini loh, nanti kamu masuk neraka, kan takut banget gitu ya. Akhirnya menjadilah satu pengajian itu menjadi satu momok yang begitu menakutkan, menyeramkan, kurang asik. Yuk kita buat sama-sama gitu ya. Baik pengurus ataupun ibu-ibu sekalian, ayo sampaikan baik sarannya, baik kritikannya, baik masukan-masukannya, agar masalah pengajian yang barangkali sudah pada usia sekian tahun ini, Masya Allah, udah berganti apa? Sudah berganti apa tuh? Generasi namanya, dan boleh jadi insya Allah juga akan masuk kepada generasi berikutnya. Kan ternyata kita, ya Allah, sadar tidak sadar usia kita sudah menuju yang katanya dulu saat saya masuk ke kunciran mungkin dianggap saya masih bocah. Alhamdulillah ternyata saat ini sudah tua juga. Masya Allah. Maka dari itu mari kita buat agar masalahnya apa yang memang mungkin telah kita buat bersama ini terus bisa turun-temurun kepada generasi-generasi kita, bahwa pengajian itu adalah mengasihkan, mengaji itu adalah mengasihkan. Bahkan Masya Allah, pengajian ini mendatangkan itu yang namanya, sekali lagi, kita mau mencari cinta kepada siapa lagi kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengaji berarti menjadi satu wasilah datangnya namanya cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu mari kita sama-sama menyegerakan diri kita, dari keluarga kita, dari diri daripada sahabat-sahabat kita, diri daripada orang-orang terdekat kita, diri daripada tetangga-tetangga kita. Maka kita jangan itu yang namanya lemah dalam rangka terus berdakwah, menyampaikan ajakan-ajakannya. Jangan kemudian akhirnya kita sekali lagi menyerahnya gara-gara barangkali kita ajak baru sekali dua kali gitu kan ya, kemudian kita menyampaikan udah sering banget ngajak dia gitu kan, ternyata dia baru sekali, baru dua kali, belum berkali-kali. Udah gak usah nyerah, ngajak aja terus. Kan tujuan daripada mengajak kita pun adalah tujuannya apa? Tujuannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apapun yang menjadi respon dari seorang yang kita ajak nggak harus menjadi satu soal bagi kita. Apakah responnya cepat, tanggap, baik atau tidak, ya bisa jadi soal. Karena dakwah kita adalah tujuan serta niatnya hanya semata-mata karena dan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian mudah-mudahan Allah sekali lagi iman serta takwa kita terjaga. Karena takwa serta iman kita sudah ditarbiyah di bulan Ramadan ke Ramadan. Bukankah tujuan daripada Ramadan itu sendiri adalah la'allakum tattaqun?
taun, yaitu adalah untuk mentarbiyah kita agar takwa kita terjaga serta meningkat. Maka dari itu di 11 bulan berikutnya mari kita sama-sama raih kemudahan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah dengan taklim, dengan kehadiran secara istiqomah di dalam taklim. Karena tadi telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka jalan menuju surganya Allah akan berikan kemudahan. Amin, 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 ya Rabbal alamin. Hanya saja ternyata Masya Allah, seringkali kita ulang-ulang atau seringkali kita dengar secara berulang-ulang tentang keistiqomahan bagaimana menjaga serta meningkatkan takwa. Itu adalah gampang gitu dong ya, gampang insya Allah. Maka ada hal-hal sebagai tips kita semuanya agar Masya Allah yang sampaikan tadi menuju pada ampunan serta surga Allah Subhanahu wa taala. Allah buka kemudahan bagi kita semuanya. Kemudahan itu seperti apa? Jalannya tidak bukan hanya iman dan takwa. Hanya saja untuk memelihara keimanan serta ketakwaan ini, bagaimana caranya supaya Masya Allah iman yang sudah ada, takwa yang sudah ada betul-betul terjaga dengan baik, bahkan tumbuh dengan baik sampai kemudian sesuai cita-cita kita. Di dalam doa kita, Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Kan sering begitu ya doa. Ada nggak doa seperti itu? Doa ketika di sujud terakhir sholat kita. Doanya adalah Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Ya Allah, kami memohon agar husnul khotimah. Allahumma rizukni taubatan nasuha qawlan maut. Ya Allah, karuniakan aku bisa taubat sebelum datangnya kematian. Kemudian apa lagi doanya? Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Tetapkan hati ini pada agamamu yang lurus. Seperti itu doanya. Kemudian doanya apa lagi? Allahumma rzuqni makhrajan. Ya Allah, pada proses apapun itu pada kehidupan ini, tentu endingnya adalah kita semuanya menuju apapun dan surga. Makhrajan, berikanlah kami jalan keluar. Jadi jangan lupa doanya apa tadi? Satu, Allahumma inni as'aluka husnal, jangan husnul ya, karena sudah ada kata-kata as'aluka. Jadi tidak husnul khotimah lagi, tapi husnal khotimah. Ini dalam kaidah tatanan bahasa Arab seperti itu. Husnul khotimahnya sudah menjadi maf'ulun bih, maka menjadi husnal. Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Kemudian Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla maut. Kemudian Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kemudian Allahumma rzuqni atau Allahumma rzuqna makhraja. Allahumma rzuqna makhraja. Allahumma rzuqna makhraja sebanyak 11 kali. Ya Allah, berikan hamba jalan keluar. Kan tadi mau husnul khotimah, ada jalan keluarnya. Ya Allah, hamba mau taubat. Diberikan apa? Peluang untuk taubat terlebih dahulu sebelum maut. Harus ada jalan keluarnya. Siapa yang akan memberikan? Semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya lagi tadi Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Pokoknya iman ini betul-betul terbawa sampai wafat. Harus ada jalan keluarnya. Maka ditutup doanya dengan Allahumma rzuqna makhraja. Allahumma rzuqna makhraja. Allahumma rzuqna makhraja. Sebanyak berapa? 11 kali. Kapan itu? Di sujud
sujud terakhir waktu sholat. Berarti sujudnya lama apa tidak? Alhamdulillah. Daripada lama udah ngelamun, cari-cari cari-cari jalan, inilah doanya yang memang telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah mau ngaji ada jalan keluarnya, mau sedekah ada jalan keluarnya, mau sholat ada jalan keluarnya, mau puasa ada jalan keluarnya, mau haji dan Quran ada jalan keluar. Siapa yang berikan jalan keluar itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang senantiasa kita minta secara rutin dan kita biasakan pada setiap sujud terakhir di sholat. Insya Allah, masya Allah. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal-kadhibina al-ghayza wal-'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi tadi segera kamu menuju pada ampunan Allah dan surga. Ketahuilah bahwa ampunan Allah dan surga itu hanya diperuntukkan bagi mereka yang punya iman dan takwa. Ketahuilah bahwa ternyata untuk menjaga iman serta takwa itu gampang. Maka dari itu, peliharalah iman dan takwa, tingkatkanlah iman dan takwa, jagalah iman dan takwa dengan cara berikutnya, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Pelihara iman dan takwa itu dengan cara infak sedekah. Makanya banyak banget terus, belum juga ibu-ibu datang ke majelis taklim, itu kayak selainnya udah disiapin. Ibu-ibu datang duduk, langsung dikelilingin, itu kayak caranya atau apa itu namanya? Masa Allah, tromol katanya. Baik betul nggak ngurus? Baik benar nggak ngurus? Baik banget, masa Allah takut ibu lupa. Kenapa? Karena ternyata dampak atau hasil dari yang ibu infakkan serta sedekahkan itu dalam rangka apa? Menjaga serta meningkatkan takwa. Berarti kita menyampaikan terima kasih dong sama yang udah bikin promo. Terima kasih Bu Guru sudah bikin promo. Besok jangan lupa lagi ya. Apalagi misalnya bahasanya kita begini. Bu Guru jangan cuma 1000 sekali dong. Mau ada promonya. Nggak apa-apa kok setiap hari gitu ya. Insya Allah. Maka dari itu untuk fisarra'i wad-dharra. Ternyata kita dituntut bahkan diajak oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk infak sedekah secara aduan, secara berkesinambungan serta istiqomah. Itu tidak hanya pada saat lapang saja, pada saat ada saja, pada saat luang saja, pada saat senang aja, enggak. Tapi apa kata Allah? Fisarra'i wad-dharra, baik di kala lapang, senang, bahagia ataupun sempit, sulit, sakit. Maka ibu soleha dalam kesempatan ini tahun berikutnya, apakah ibu bersedia untuk diajak bersedekah setiap hari? Boleh, ini ada aja untuk seminggu sekali aja. Kita mau mengamalkan surah ini loh, mau mengaplikasikan surah tadi yang dibacakan. Jadi kita cuma jangan hanya sebatas pada oh iya ampunan Allah surga takwa gitu. Jadi kalau misalnya belum ada aplikasinya itu berarti masih apa? Masih kosong. Jadi cuma hanya berupa kajian-kajian aja. Tapi prakteknya ternyata tidak. Maka dari itu, insya Allah Ibu Guru mau menyediakan kencreng infak subuh begitu. Nanti kencrengnya ditulisin MTK Nurul Iman, kemudian boleh
Kencelengnya nggak usah kasih nama, enggak. Kenceleng Fauzia itu bukan, enggak usah dikasih, nggak dikasih nama. Biar bebas aja masukin kencelengnya, nggak usah kemudian terbebani oleh siapa atau apapun, nggak usah terbebani. Masukin 200.000, masukin 500.000, nggak usah terbebani, nggak usah apa namanya terbebani. Tapi ternyata saya lagi fitro, lagi betul-betul dalam keadaan sempit, sulit, sesempit-sempitnya ibu upayakan masukkan walau impak yang sangat kecil. Dari hitungan rupiahnya itu paling kecil itu berapa? 1.000? Masih ada ya? Masukin 1.000. Alhamdulillah dia ada rezeki 5.000. Tapi kalau misalnya saya langsung masukin 5.000 di impak subuh ini, khawatir saya besok nggak bisa masukin lagi. Oh, dalam rangka menjaga konsistensi, menjaga kesinambungan, jangan sampai putus. Ya kan? Hari ini 5.000, betul putus. Oh, dibagi aja. Hari ini 1.000, masukin kencelengnya. Setelah sholat subuh sebelum terbit. Kenapa? Karena itu memang menjadi waktu terbaik. Apa kata Rasulullah SAW di dalam sabdanya? Bahwa Allah mengutus 2 malaikat pada setiap waktu fajar. Satu malaikat diperintahkan untuk memberikan karunia pada siapapun yang bersedekah saat itu. Dan satu malaikat diperintahkan untuk memberikan kebinasaan kepada orang-orang yang bakhil, pelit. Kenapa? Jangankan betul-betul lagi kondisi sulit, lagi kondisi sempit, lagi kondisi ada pun terkadang disempit-sempitkan. Padahal ketika dalam keadaan ada, infak yang ibu keluarkan tersebut itu akan menjadi penjaga daripada harta ibu yang ada saat itu. Nah, kemudian ketika sulit, ketika sempit, ibu pun tetap berusaha menjadi orang yang baik. Orang baik tadi disampaikan waktu yuhibbul muhsinin, sungguh Allah mencintai orang-orang yang baik itu. Orang yang baik adalah tadi dia dapat mampu memaksakan dirinya untuk senantiasa selalu bersedekah walau dalam keadaan senang apalagi sulit. Kan itu suka dibalik. Dalam keadaan sempit apalagi senang, enggak. Harusnya adalah dalam keadaan senang. Kan kalau senang berinfak wajar dong, itu biasa. Terlebih-lebih infak dalam keadaan sulit, sempit ini nilainya di hadapan Allah SWT luar biasa. Seperti itu. Kalau dalam keadaan senang infak itu mah wajar. Dan memang juga itu dituntut sama Allah Subhanahu wa taala. Pada sebagian harta itu ada harta orang lain. Itu adalah merupakan tuntutan dari Subhanahu wa taala. Tapi bagi mereka yang Masya Allah yang dalam keadaan sungguhnya terbatas, tapi dia tidak membatasi dirinya untuk bisa berinfak, mudah-mudahan bisa terrealisasi celengan subuh kita. Insya Allah 1.000 kumpulin, Masya Allah barang-barang nanti buka kita sama-sama kencelengannya. Itu kencelengan siapa? Gak ada namanya ya. Masya Allah pas dibuka 5.000, alhamdulillah. Itu kencelengan siapa? Dibuka 500.000, alhamdulillah. Pas dibuka itu kencelengan siapa? Kosong, gak ada isinya. Gak mungkin, enggak. Tidak mungkin. Insya Allah ketika kita datangkan niat, Allah akan membuka jalan keluar. Allah akan berikan rezekinya. Apakah rezekinya secara langsung dari kita atau rezekinya mungkin melalui suami kita, melalui keluarga kita, melalui anak-anak kita. Insya Allah buka jalan keluarnya. Agar apa kemudian masalah kita siapkan itu yang namanya celengan supaya kita tidak lupa. Boleh jadi mungkin dari ibu sekalian ada yang sudah rutin, bisa rutinnya tuh celengan atau rutin kadang-kadang kan kita sekarang udah main HP gitu ya. Ada program ini dari mana kemudian kita salurkan mungkin gitu. Tapi boleh jadi ada juga yang sudah rutin diam. Rutinnya apa? Ya diam. Nggak ada tuh yang namanya perencanaan terbaik kita dalam rangka menjaga serta pelihara takwa seperti itu. Maka dari itu mudah-mudahan bisa sama-sama kemudian Masya Allah kita jalankan ini. Itu ya, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dalam apa tadi? Mengaplikasikan alladzina yunfiquna fis-sarra'i
Jadi al-dharra, kesulitan, kesempitan, keterbatasan itu jangan menjadi penghalang untuk bisa kita bersedekah, agar masuk ke dalam kategori apa kata Allah, betul-betul dia adalah menjadi orang yang sangat baik dan dia akan mendapatkan apresiasi dari aku kata Allah yang lebih baik lebih baik pula. Wal kadhiminal ghaidh. Jadi sekali lagi menuju kemudahan jalan pada ampunan serta surganya Allah Subhanahu wa taala. Ayo sama-sama kita raih. Satu, dengan infak dan sedekah. Infak itu akan menumbuhkan kebaikan. Infak itu masalah akan menjaga daripada segala bala. Infak itu adalah akan menjaga masalah dari segala mara bahaya kesulitan, bukan sekedar kesulitan dunia, tapi mara bahaya kesulitan akhirat. Sesungguhnya mara bahaya kesulitan dunia tidak akan menjadi apa-apa kalau dibandingkan tentang mara bahaya bagaimana akhirat. Maka ayo kita kesini tentang itu. Yang kemudian masalah jalan menuju kepada surga ini dalam rangka menjaga serta iman dan takwa. Karena memang tidak surga itu kecuali dapat diraih dengan takwa. Maka mari kita sama-sama jaga dengan berikutnya adalah wal kadhiminal ghaidh. Dengan kalau tadi pelihara dan jaga dengan infak sedekah, berikutnya adalah wal kadhiminal ghaidh. Jangan suka cepat marah, jangan suka buru-buru marah, jangan suka hobi banget sama marah, dikit-dikit marah, habis marah dia umbar marah, jauh dari surga, jauh dari ampunan Allah. Tapi kalau kita masalah bisa bersabar atas marah, padahal bisa marah, padahal mungkin saja masalah bisa kita meluapkan marah serta amarah, tapi kemudian kita bisa bersabar di dalamnya. Baginya apa tadi kata Allah? Surga dan ampunan Allah, surganya yang luasnya seluas langit dan bumi. Insya Allah lah kaum ibu majelis taklim Iman di sini sudah terjaga daripada bagaimana kebeningan hatinya, sehingga untuk marah itu dia akan berpikir terlebih dahulu, bahkan berpikir secara ulang-ulang. Khawatir dampak dari marahnya ini bukannya baik, tapi justru dampaknya adalah tidak. Jadi infak sedekah, kemudian jaga amanah. Kenapa infak sedekah ini urutannya lebih pertama dari marah dan menjaga marah? Kenapa infak sedekah itu adalah urutannya yang pertama? Allah tekan sebagai penjagaan serta pemelihara takwa dari yang namanya menjaga amarah. Kenapa? Karena ternyata, masya Allah, infak sedekah itu sendiri dapat memelihara diri dari amarah. Jadi seseorang yang sudah hobi untuk bersedekah dan sedekahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sedekah itu sendiri pun dapat memelihara dirinya dari sifat buruk, terlebih-lebih adalah sifat tidak sabar. Jadi kalau misalnya sabar kita masih kurang, sabar kita itu masih jauh, terus infak, sedekah. Apa katakan, sampaikan, katakan kepada Allah, saya berinfak sedekah untuk kebaikan diri saya ya Allah. Saya berinfak sedekah untuk kebaikan diri saya dan keluarga hamba ya Allah. Saya berinfak sedekah untuk kebaikan hamba, keluarga dan orang tua hamba ya Allah. Walau dia barangkali dimasukin ke celengan Rp1.000, emang itu kemampuannya, nggak masalah. Sampaikan untuk kebaikan diri, keluarga, anak-anak, orang tua, maka insya Allah wasilah dari sedekah yang diterima oleh Subhanahu wa taala itu dapat menjaga daripada yang namanya marah. Tidak cepat, tidak mudah, tidak hobi marah.
panggil gajiannya dari anak, seneng kan? Anggap masa Allah Ramadan kemarin kita telah diberikan gaji dan bonus yang begitu luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari sama-sama kita hemat itu gajinya selama 11 bulan. Jangan dihambur oleh dosa dan sikap yang tidak terarah dan sikap yang sebenarnya adalah marah. Maka gaji yang telah Allah berikan selama Ramadan akhirnya berguguran cepat ini semuanya. Masuk ke Ramadan berikut lagi kita gak punya modal. Siapa-siapa masuk Ramadan tanpa modal iman dan takwa, maka di Ramadannya kan tidak akan diisi oleh Allah. Maka kalau misalnya Ramadan kemarin ternyata Ramadannya adalah biasa saja atau sama saja seperti Ramadan sebelumnya, boleh jadi naudzubillah kita kurang modal masuk Ramadan. Modalnya udah habis lagi digugurin oleh sikap serta perbuatan sendiri. Padahal udah dikasih gaji besar kemarin di Ramadan. Jangan sampai berguguran karena salah sikap dan salah perbuatan, terutama adalah mengenai marah. Kadang-kadang kita marah kan maksudnya mau menyampaikan supaya ada target di sana, tapi ternyata targetnya tidak tercapai. Yang ada adalah dosa besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya adalah tentang menjaga takwa serta iman. Wal 'afina 'anil nas. Ayolah menjadi seorang yang senang namanya memaafkan kesalahan orang lain. Karena kalau sudah demikian, kalau sudah senangnya dalam memaafkan orang lain, maka dia akan pelihara dirinya untuk tidak berbuat yang tidak dimaafkan oleh orang lain. Ya Bu, kalau kita sudah senangnya memaafkan orang lain, pastinya kita akan menjaga dan pastinya diri kita tuh akan terjaga, Masya Allah, untuk berbuat yang perbuatan tersebut kemudian tidak dimaafkan oleh orang takut tidak dimaafkan karena kan dirinya sudah senang dengan yang namanya memaafkan orang lain, memaklumi daripada kesalahan serta kekurangan orang lain. Akan tapi tentang kesalahan serta kekurangan diri sendiri dia tidak maklum, dia tidak maafkan. Bagaimana cara memproses diri agar tidak menjadikan seseorang yang akan tidak dimaafkan oleh orang lain? Insya Allah jadi mudah memaafkan, tidak mudah yang namanya mengumbar amarah, kemudian hobi bersedekah, tidak ada itu yang namanya lapang ataupun tidak lapang, pokoknya sama saja. Senang itu namanya menyampaikan daripada kebaikannya. Ini mudah-mudahan Masya Allah bisa menjadi satu penghubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah nanti yang akan bagaimana cara takwa kita itu terjaga. Hakikatnya menjaga takwa serta iman kita itu siapa? Adalah Allah. Penghubungnya agar kemudian Allah itu semakin kenal serta cinta kita. Infak sedekah, tidak mudah marah, cepat memaafkan kesalahan orang lain, dan kemudian masalah idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum fastaghfiru lidunubihim. Kalau kemudian dia sadar bahwa dia melakukan kesalahan, maka kemudian dia cepat mengingat Allah, beribadah dan beristighfar kepadanya. Jadi urutannya nih tadi, infak sedekah dengan infak ibu akan Masya Allah dijaga amarahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan infak ibu itu akan diproses menjadi seorang yang pemaaf. Dengan infak ibu akan diproses oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pandai berzikir, lisannya zikir, hatinya zikir, pandai bersyukur kepada Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan infak tadi, Masya Allah, kita semuanya insya Allah akan diproses oleh Subhanahu yang pandai mohon ampun kepada Allah dengan istighfarnya. Jadi untuk menjadikan diri ini pandai berzikir kepada Allah, beristighfar kepada Allah, itu harus ada sesuatu yang kita perbuat. Apa yang kita buatnya? Tadi perintah pertama, infak sedekah baik dikala lapang apalagi sulit. Ya. Jadi sekarang kita mindset kita tuh berubah, bukan lagi dikala lapang apalagi sulit, dikala lapang ataupun sulit. Kadang-kadang kan kalau lagi sulit lebih datang pelitnya gitu kan. Tapi baik dikala lapang apalagi sulit. Karena untuk membongkar kesulitan, melepas kesulitan itu harus dengan mengeluarkan
kesulitan ini dada gitu ya, harus ke lapangan jiwa. Insya Allah, amin ya Allah, mudah-mudahan kita semuanya dapat apa namanya, bukan dapat mengamalkannya, habis siapa sih kita gitu kan ya, tapi dapat diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa mengamalkannya, sehingga iman serta takwa kita terjaga, maka terbukalah itu yang namanya ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, dengan cara infak dan sedekah baik dikala lapang apalagi sulit, dengan cara menjaga marah apalagi amarah, dengan cara memaafkan kesalahan orang lain, dengan cara banyak menyebut-nyebut nama Allah, dengan cara beristighfar kepadanya. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khotoya, astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khotoya. Ya, ternyata belum bisa kalau sampai 1 jam ini ya. Ya nggak apa-apa.